Perkenalkan, saya Fernandus Bumeru dengan NIM 04241030 dari kelompok 5. Kali ini saya akan membawakan materi dari transformasi Fourier. Transformasi Fourier yaitu adalah transformasi yang memecah sinyal atau fungsi dari domain waktu atau domain spesial menjadi representasi dalam domain frekuensi. Secara esensial, transformasi Fourier menunjukkan bahwa setiap sinyal yang kompleks dapat diwakili sebagai penjumlahan atau superposisi dari gelombang sinus dan kosinus sederhana atau sinusoid yang memiliki berbagai frekuensi dan amplitudo. Secara matematis, jika X T adalah sinyal dalam domain waktu, transformasinya X omega dalam domain frekuensi menggunakan frekuensi sudut omega sama dengan 2pi f, didefinisikan sebagai X omega sama dengan integral minus tahingga sampai plus tahingga xt dikali e pangkat minus j omega t dt. Dan transformasi sebaliknya atau inverse Fourier transform atau IFT untuk mendapatkan kembali sinyal waktu. Rumusnya yaitu xt sama dengan 1/2pi integral minus tahingga sampai plus tahingga x omega dikali e pangkat j omega t d. Inti dari rumus ini adalah menghitung seberapa besar korelasi sinyal xt dengan setiap frekuensi eksponensial kompleks e pangkat minus j omega t. Berikut adalah visualisasi dari deret Fourier. Dari plot paling atas adalah sinyal asli atau xt di domain waktu. Kita melihat sebuah pulsa kotak berwarna biru yang terdefinisi dari T sama dengan -1 sampai T sama dengan 1. Nilainya adalah 1 dalam rentang tersebut dan 0 di tempat lain. Ini adalah sinyal yang akan kita bedah. Plot kedua adalah hasil transformasi Fourier yaitu spektrum amplitudo. Plot ini menunjukkan kekuatan amplitudo dari setiap frekuensi dalam satuan radian per detik yang menyusun sinyal pulsa kotak tersebut. Secara teoritis, transformasi Fourier dari pulsa kotak adalah fungsi sin, dan inilah yang kita lihat, sebuah kurva merah berbentuk fungsi sin C yang tersusun di omega sama dengan 0. Puncak utama di omega sama dengan 0 mewakili komponen arus arah atau DC atau nilai rata-rata sinyal. Puncak samping yang semakin kecil menunjukkan bahwa sinyal pulsa kotak membutuhkan banyak komponen frekuensi tinggi untuk mereplikasikan tepi tajam yang dimiliki pulsa kotak. Semakin tajam suatu sinyal di domain waktu, semakin lebar selebarnya di domain frekuensi. Plot terakhir adalah spektrum fasa. Fasa menunjukkan pergeseran waktu atau delay dari setiap komponen frekuensi. Karena sinyal pulsa kotak kita simetris terhadap sumbu T sama dengan 0, fasanya relatif sederhana. Melihat pola garis hijau yang meloncat-loncat antara 0 dan kurang lebih pi atau kurang lebih 1 jika sumbu Y adalah 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Perubahan fasa atau lompatan 180 derajat terjadi tepat di frekuensi di mana spektrum amplitudo mencapai 0. Ini normal karena fasa pada dasarnya tidak terdefinisi karena amplitudo mendekati 0.